Halo semuanya, ketemu lagi di channel Cerita Film, channel hiburan yang mereview alur cerita film. Jangan lupa selalu siapkan kopi hitamnya ya, dan jangan terlalu banyak gula, karena hidup tidak selalu manis, kadang ada pahit-pahitnya. Oke, kali ini Mimin akan membahas film perang kolosal berjudul Troy. Film yang dirilis tahun 2004 ini disutradarai oleh Wolfgang Peterson dan didistribusikan oleh Warner Bros. Pictures. Film ini diadaptasi dari buku mitologi Yunani berjudul The Iliad of Homer. Dibintangi oleh aktor Hollywood yang paling ganteng dan paling keren, mantan saya tuh. Siapa lagi kalau bukan Brad Pitt? Selain itu dibintangi juga oleh Eric Bana, Orlando Bloom, dan Diana Kruger. Oke, kita mulai saja bioskop mininya dan ini dia alur ceritanya. Jadi ceritanya pangeran dari Troya, Hector dan adiknya yang namanya Paris itu melakukan negosiasi perdamaian antara Troya dan Sparta. Nah, Paris ini telah jatuh cinta dengan Helen, istri dari Raja Sparta yang bernama Menelaus, dan ingin membawanya kembali ke Troya bersamanya. Hal itu membuat Menelaus marah dan murka. Dia bersumpah untuk membalas dendam. Kemudian Menelaus itu mendekati kakaknya yang tidak lain adalah Raja Mykenae, namanya Agamemnon. Agak susah ya nama-namanya. Nah, dia itu seorang raja yang telah menaklukkan setiap pasukan Yunani dan sekarang memerintah mereka. Agamemnon ini yang ingin menaklukkan Troya selama bertahun-tahun, ya. Jadi hal ini digunakan sebagai alasan untuk menyerang Troya. Kemudian pemimpin pasukan Pylos, Jenderal Nestor, meminta Agamemnon itu untuk membawa prajurit legendaris bernama Arsiles. Nah, ceritanya kan Agamemnon ini ingin membujuk Achilles untuk ikut berperang. Maka Agamemnon ini minta bantuan Raja Ithaka, yaitu Odysseus, untuk membujuk Achilles tersebut. Kemudian Achilles ini merenungkan keputusannya dan ingin mengunjungi ibunya, Thetis ya namanya ya, nama ibunya, untuk meminta nasihatnya. Dan ibunya mengatakan kepadanya bahwa sebelum ia lahir, ia sudah mengetahui hal ini, yaitu hal yang akan datang, bahwa Achilles itu nanti akan dimintain bantuan untuk menyerang lokasi tersebut. Nah, kemudian dia juga mengatakan kepadanya bahwa jika ia tidak pergi ke Troya, Achilles bisa hidup lama dan akan punya anak. Namun setelah ia meninggal, namanya akan dilupakan dan tak akan seorang pun yang mengingatnya. Jika ia pergi ke Troya, dia akan menemukan kemuliaannya dalam pertempuran. Namanya akan ditulis dalam sejarah selamanya, tetapi ia akan mati di sana. Pilihannya sulit banget ya. Jadi pengen dikenang di sejarah atau enggak nih? Nah, kemudian Achilles yang ingin namanya selalu dikenang selamanya memilih untuk pergi ke Troya. Akhirnya Achilles berangkat ke Troya dengan 1.000 kapal pasukan gabungan dari raja-raja Yunani. Nah, Achilles ini berangkat dengan pasukan Myrmidonnya, mendayung lebih cepat mencapai ke pantai Troya tanpa menunggu pasukan Yunani lainnya itu. Mereka kemudian membunuh banyak pasukan Troya, termasuk seorang pimpinan pasukan bernama Tekton, dan memporak-porandakan kuil Apollo. Briseis, seorang anggota keluarga kerajaan Troya yang menjadi pembantu di kuil Apollo, dia pun ditangkap dan dibawa sebagai hadiah untuk Agamemnon atas kemenangan mereka, meskipun Achilles menganggap dirinya sebagai hadiah dari perang itu sendiri. Nah, kemudian di malam itu, Helen mencoba kabur dari Troya karena menganggap dirinya adalah penyebab dari semua ini. Namun Hector mengetahuinya dan mencoba membuatnya mengerti.
Achilles dan pasukan Myrmidonnya ini tidak ikut melawan di hari berikutnya karena menganggap tidak adil dengan apa yang dilakukan oleh Agamemnon, termasuk apa yang dilakukan terhadap Briseis. Ia bersama pasukan Yunani yang sudah berada di luar dinding Troya Paris menantang Menelaus bertarung untuk menyelesaikan masalah mereka. Menelaus ini setuju, namun Agamemnon ini berencana menyerang kota bagaimanapun hasilnya. Paris yang mudah dikalahkan dan terluka berlari menghindar ketika akan dibunuh oleh Menelaus. Hektor segera turut campur dan membunuh Menelaus. Pasukan Yunani mulai menyerang barisan pasukan Tropsa, namun dipaksa untuk mundur ketika mereka hampir hancur oleh pasukan pemanah dari dinding Troya. Nah, teman Achilles ini, si Ajax ini terbunuh dalam pertemuan tersebut oleh Hektor. Agamemnon kemudian memberikan Briseis kepada para prajuritnya, namun Achilles menyelamatkannya dan dia membawa kembali ke perkemahannya dan mengobati luka-lukanya. Briseis kemudian mencoba untuk membunuh Achilles, namun ia menyadari bahwa dirinya memiliki perasaan kepadanya dan keduanya pun menjalin cinta. Repot banget nih kalau udah begitu ya. Di hari berikutnya, Achilles menyiapkan pasukannya untuk kembali pulang, yang membuat Patroclus ini marah, di mana dia menganggap Achilles menghindari peperangan. Kemudian pasukan Troya itu meluncurkan serangan mendadak di waktu fajar yang tampaknya membuat pasukan dari Yunani ini diambang kekalahan. Achilles kemudian muncul dengan pasukan Myrmidonnya untuk memimpin mereka maju ke peperangan yang akhirnya bertarung melawan Hektor. Semua terkejut dong ya saat Hektor menggorok tenggorokan Achilles, ngerinya. Namun ketika Hektor membuka helm Achilles, mengungkapkan bahwa itu adalah Patroclus. Ternyata jadi itu bukan Achilles ya. Semula dia pakai helm jadi nggak ketahuan kalau itu ternyata Patroclus. Nah, setelah kejadian tersebut, kedua kubu setuju untuk mengakhiri pertempuran dan Odysseus ini memberitahu Hektor bahwa yang dibunuhnya adalah Patroclus. Achilles yang sebenarnya saat itu sedang tidur di saat pertempuran terjadi, dia segera mendengar kematian sepupunya dari salah satu prajuritnya yang bernama Eudorus yang diperankan oleh Vincent Regan. Kemudian para pasukan Yunani juga keliru, di mana mereka pikir Patroclus adalah Achilles karena ia memakai baju baja dan peralatan perangnya dan bahkan bergerak seperti Achilles. Sangat marah dong ya.
Achilles menyerang Eudorus, dan ketika Briseis mencoba menghentikannya, dia mendorongnya ke tanah. Di hari berikutnya, masih dalam suasana peperangan, Achilles mendekati gerbang Troya seorang diri untuk menghadapi Hektor. Kesel banget nih, karena Hektor sudah berhasil membunuh Patroclus. Nah, Hektor juga tahu kalau ia harus menghadapi Achilles sendiri, di mana ia mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya, termasuk dengan ayahnya, yaitu Raja Priam, yang diperankan oleh Peter O'Toole, dan istrinya Putri Andromache, diperankan oleh Saffron Burrows. Dia berpamitan untuk menghadapi Achilles. Keduanya akhirnya berduel yang nampaknya imbang di awal pertarungan. Namun seiring waktu ya, ternyata Hektor mulai kewalahan oleh serangan Achilles yang terlalu cepat dan kuat, dan akhirnya melumpuhkannya dan membunuhnya. Achilles kemudian mengikat tubuh Hektor ke bagian kereta kudanya dan menyeretnya mengelilingi kota. Sadis ya orang-orang zaman dulu. Dan di malam itu Raja Priam mengunjungi kamp prajurit Yunani untuk meyakinkan Achilles agar membiarkannya mengambil mayat putranya. Ternyata mayatnya itu masih disandra oleh Achilles. Setelah sang raja membuat permohonan, Achilles mengakhiri ya, dan akhirnya memenuhi permintaannya dan memungkinkan dia untuk membawa jenazah anaknya untuk dikuburkan. Di mana sebelumnya Achilles menjanjikan 12 hari perdamaian untuk upacara pemakaman Hektor. Ya, meskipun bermusuhan, tapi Achilles masih tetap menghargai kondisi berduka. Dia mengatakan kepada Priam bahwa putranya adalah prajurit tertangguh yang pernah ia hadapi, dan ia juga memungkinkan Priam untuk membawa serta Briseis. Achilles kemudian meminta maaf kepada Eudorus karena telah menyerangnya, dan kemudian memberikan perintah terakhirnya untuk membawa para prajurit Myrmidon pulang. Nah, saat Troya sedang berduka nih ya oleh kematian pangerannya, para prajurit Yunani berencana untuk memasuki kota menggunakan kuda kayu raksasa yang dibuat oleh Odysseus. Orang-orang Yunani meninggalkan kuda tersebut di kamp mereka, lalu berangkat untuk menyembunyikan kapal-kapal mereka. Priam mempercayai seorang imam bahwa kuda tersebut adalah sebuah persembahan oleh Poseidon sebagai hadiah kemenangan, dan karena itulah pasukan Troya membawa kuda itu ke kota dan merayakan kemenangannya. Sebuah pasukan dari Yunani yang dipimpin oleh Achilles dan Odysseus keluar dari kuda kayu pada malam hari, membuka pintu gerbang ke kota dan membiarkan prajurit-prajurit lainnya masuk untuk membantai penduduk Troya. Para prajurit Troya mencoba untuk mempertahankan istana kerajaan mereka, namun gagal. Yunani telah membunuh Raja Priam dan salah satu pemimpin pasukan dari Troya, yaitu Glaucus, yang diperankan oleh James Cosmo. Sementara Troy terbakar, Paris melihat Aeneas atau Frankie Fitzgerald
Ya, dia itu seorang yang kemudian hari itu akan menjadi pemimpin tertinggi pasukan Troya. Ia bersama dengan Andromache dan Helen dan juga bersama para penduduk Troya lainnya melarikan diri melalui jalan rahasia dan memberikan pedang Troya kepada mereka. Achilles kemudian mencari Briseis yang ternyata sedang terancam oleh Agamemnon. Kemudian Briseis dapat membunuhnya dengan pisau tersembunyi dan diselamatkan dari prajurit penjaganya oleh Achilles. Sementara Achilles bersama Briseis, Paris melihat mereka dan mengarahkan panahnya untuk menembak Achilles beberapa kali. Wah, sayangnya nih ya, anak panah tersebut memang benar-benar mengenai tumit Achilles yang merupakan satu-satunya bagian tubuhnya yang tidak kebal terhadap senjata. Ternyata kebal semuanya nih kecuali tumitnya. Kemudian sebelum meninggal, Achilles mendesak Briseis untuk bergabung dengan Paris untuk melarikan diri dari kota. Upacara pemakaman Achilles dilakukan di reruntuhan Troya di keesokan harinya. Dan kemudian film berakhir dengan pidato dari Odysseus. Kalimatnya begini nih. Jika mereka menulis cerita, biar mereka mengatakan aku berjalan bersama raksasa. Manusia jatuh dan bangun seperti jagung di musim dingin. Tapi nama-nama ini takkan pernah mati. Biarkan mereka bercerita, aku hidup di zamannya Hektor, sang pahlawan hebat. Biarkan mereka bercerita, aku hidup di zamannya Achilles. Oke, itu dia alur ceritanya atau sinopsisnya dan sampai ketemu di film-film lainnya. Goodbye.